Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir tepat waktu pada kegiatan Fintech video pembelajaran yang diadakan oleh PPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua ini dan melanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Holif terkait dengan pendaftaran di portal Jateng Pintar sebagai kontributor dan apa sih yang akan kita berikan, kontribusi apa yang akan kita berikan ke Jateng Pintar, yaitu berupa video pembelajaran dan nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Susilo Ibnu Santoso dari SMA Negeri 1 Sapuran yang akan membersamai kita sampai sekitar pukul 2:30 siang ini untuk memproduksi video pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai sampai siang agak sore nanti, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu, masih semangat semua nggih? Mungkin ada yang di sekolah, ada yang dalam perjalanan, tadi saya lihat, dan ada juga mungkin yang sudah di rumah. Bapak Ibu yang dimanapun berada, nanti kita akan bersama-sama praktik membuat video pembelajaran menggunakan KineMaster, jadi pastikan sudah mengunduh aplikasinya di smartphone Bapak Ibu. Nggih, pastikan untuk sudah mengunduh. Dan Bapak Ibu yang tidak berkeberatan silahkan untuk mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya agar nanti kita bisa melihat juga Bapak Ibu. Jika ada kesulitan nanti dapat tanyakan melalui chat dan juga raise hand, nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Oke Pak Susilo, sudah siap? Iya, Bu. Ya, silakan kepada Pak Susilo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Asih yang sudah berso ngancani saya gitu dalam kegiatan ini yang sebenarnya ini terbalik ini. Biasanya Bu Asih yang memberikan materinya, nah ini giliran saya begitu. Ya Bapak Ibu, sebenarnya mohon maaf di sini saya tidak menggurui, kita semuanya belajar bersama-sama dan saya juga masih banyak belajar dari Bu Asih juga begitu terkait berbagai hal dan mungkin juga Bapak Ibu juga gitu, karena dari beberapa peserta mungkin ada yang dulu saya juga sempat menjadi pesertanya begitu, sehingga ini malah koyo nguyai segoro gitu. Oke, ini dari sosiologi Jawa Tengah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan mohon izin untuk saya Bapak Ibu, sebenarnya ini hanya gambaran saja. Untuk materi mungkin bisa dipelajari, dipersani di Classroom. Sudah saya share tadi terkait dengan materinya begitu. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin saya perkenalan dulu, karena mungkin di antara Bapak Ibu kita belum atau mungkin belum ada yang paham dengan saya. Mungkin kalau dengan Bu Asih sudah mengetahui, kenal begitu. Beliau buka rumah belajar Jawa Tengah begitu, yang sudah ya terbang kemana-mana begitu. Baik, nama saya Susilo Ibnu Santoso, saya bertugas berdinas di SMA Negeri 1 Sapuran. Adapun mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Indonesia. Ini alamat saya di Salaman Magelang, sementara ini saya mengajar di Wonosobo, jadi setiap hari harus menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit. Nah, jadi
kalau ini nanti sampai sore, nanti pulangnya juga malam begitu. Oleh karena itu mungkin tadi sudah disepakati dengan waktu kita mungkin kurang lebih sampai dengan 14.30 saja ya. Atau mungkin ada yang ingin menambah sampai pukul 17 gitu biar nanti tinggal berbuka puasa gitu. Mungkin banyak yang setuju, terutama ibu-ibu, mungkin semakin cepat semakin baik katanya begitu. Nah ini adapun ini sosial media saya seperti tadi, mungkin ada YouTube yang sudah di awal diputarkan lebih asing, meskipun ya itu baru ala kadarnya begitu ya. Karena memang saya menyiapkan untuk peserta didik saya, terlebih kemarin di masa pandemi ya, yang tidak sempat untuk bertatap muka, memang tidak diizinkan, sehingga dengan cara itulah mungkin saya bisa memberikan materi kepada peserta didik saya begitu. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membuat, terutama yang belum, namun saya yakin ini dari sosiologi sudah banyak yang ahli untuk membuat atau mungkin editing video, karena nah ini leadernya ada Pak Fahrudin gitu ya, mungkin beliau juga sosiologi, sehingga mungkin dari Bapak Ibu juga sudah sering mendapatkan pelatihan-pelatihan atau mungkin bimbingan-bimbingan terkait dengan pembuatan video pembelajaran begitu. Dan mungkin sedikit cerita saja, ini saya dulu juga tidak bisa sama sekali, sekarang mungkin juga belum bisa, artinya belum bisa membuat video pembelajaran yang seperti Bu Asih buat. Mungkin kalau Bu Asih ini sudah luar biasa begitu, di portal, mohon maaf, mungkin di portal Rumah Belajar juga sudah banyak videonya yang masuk begitu terkait dengan video pembelajaran begitu, sehingga ini sebenarnya jagonya Bu Asih ini kalau di sini. Oke, mungkin saya dulu mengawali memulai pembuatan video ini juga diinspirasi oleh Pak Fahrudin. Mungkin Bapak Ibu sudah perso Pak Fahrudin Sujarwo, ini dulu saya sempat pertama mungkin beliau yang mengadakan kegiatan, kemudian saya mengikuti, dan mungkin sampai pada suatu ketika mungkin ada pelatihan terkait dengan pemanfaatan teknologi, yang mungkin pelatihan itu juga diikuti oleh Bu Asih ya. Nah ini sampai saat ini akhirnya Bu Asih berhasil menjadi duta Rumah Belajar, nah itu Jawa Tengah tahun 2019 Bu Asih ya. Ya, mungkin saya dulu juga berawal dari sana sehingga mengikuti pelatihan-pelatihan dan ya untuk diri saya sendiri khususnya begitu ya, agar bisa mengembangkan, agar bisa mungkin membantu para siswa di dalam pembelajaran begitu. Nah, monggo nanti kita bersama-sama untuk ya sharing bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah sering, sudah terbiasa, bahkan mungkin sudah mahir, nanti kita bisa bersama-sama membantu teman-teman yang mungkin masih mengalami kendala begitu. Jadi monggo nanti bisa saling membantu, mungkin entah lewat grup WA apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah pembuatan atau editing video pembelajaran begitu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu gambaran singkat saja terkait dengan perkenalan saya. Nah, sebenarnya apa itu video pembelajaran Bapak Ibu? Mungkin boleh bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu, monggo mungkin Bapak Ibu sudah pernah bahkan mungkin sudah banyak membuat video pembelajaran gitu? Sudah banyak yang membuat ya, atau mungkin ada yang belum? Baru menggunakan mungkin ya? Ya, silahkan ketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum, harapannya sudah semua, sehingga nanti kalau sudah semua kita bisa langsung mempraktikkan begitu. Belum pernah ini Pak, sudah direspon. Belum pernah ya. Berarti katanya belum pernah gitu. Ya nanti kayak yang belum pernah mungkin bisa merenahke, mencoba begitu ya. Seperti apapun itu, bahkan mungkin sekarang ya banyak sekali ya aplikasi untuk
editing begitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menggunakan apapun itu. Namun pada kesempatan ini mungkin nanti Bapak Ibu diminta menggunakan aplikasi KineMaster, di mana aplikasi itu hanya bisa dijalankan di Android atau HP Bapak Ibu, jadi tidak bisa menggunakan PC begitu, tidak bisa menggunakan PC. Ini ternyata banyak sekali ada yang pernah, ini pakai KineMaster juga pernah. Nah ini monggo nanti kita bisa saling membantu. Saya juga masih belajar begitu ya. Jadi kalau saya mencoba-coba apapun saya coba gitu, penasaran gitu. Nah, namun mungkin nanti dari Bapak Ibu yang ya belum, monggo nanti bisa kita bantu bersama-sama begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah kerso memberikan tanggapannya. Baik, apa itu video pembelajaran ya Bapak Ibu? Nah, video pembelajaran itu ya dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku begitu. Jadi ketika kita membuat video ya tidak hanya asal saja, tapi kita sesuaikan dengan mungkin mata pelajaran yang kita ampu, dengan kurikulum yang ada dan sebagainya. Kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Nah, sehingga monggo nanti dibuatlah semenarik mungkin sehingga peserta didik ini mudah untuk memahami makna atau mungkin maksud atau materi yang terdapat di video tersebut. Nah, terlebih lagi mungkin di masa sekarang begitu yang kondisi belum mungkin 100% normal, sehingga pembelajaran masih dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga peserta didik mungkin atau untuk jadwal mata pelajaran Bapak Ibu mungkin juga tidak maksimal. Yang seperti saya yang harusnya mungkin 1 minggu itu 4 jam pelajaran dengan durasi 45 menit nih. Nah, sekarang ini hanya 30 menit kali 2. Nah, ini hanya 60 menit nih, 1 jam pelajaran, dan tentunya masih sangat kurang kalau kita hanya memberikan materi-materi di kelas begitu. Nah, sehingga mungkin bisa digabungkan, bisa dipadukan dengan tugas-tugas di rumah. Nah, salah satunya mungkin materi itu bisa disampaikan melalui video pembelajaran begitu Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Oke, sebentar. Nah, karakteristik video pembelajaran atau media video gitu ya. Nah, tentunya dengan video ini akan menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Nah, oleh karena itu monggo nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu ya, untuk kegiatan Bapak Ibu. Kemudian mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar, gunung misalnya ya, atau mungkin hal-hal yang terlalu kecil gitu ya ke dalam kelas untuk diperlihatkan kepada peserta didik, atau mungkin hal-hal yang terlalu abstrak atau terlalu rumit gitu ya, terlalu jauh mungkin benda itu tidak ada di sekitar kita dan sebagainya. Nah, sehingga itu semua bisa kita bawa ke dalam kelas, kita bisa memberikan gambaran kepada anak-anak daripada hanya sekadar kita mungkin bercerita, tetapi kita juga bisa memberikan contohnya secara langsung ya, meskipun semua itu hanya melalui video begitu ya. Kemudian mampu mempersingkat proses. Misalnya Bapak Ibu di sini ada contoh misalnya menanam padi atau penyemaian padi. Nah, kalau kita melakukan atau kalau kita misalnya harus mengamati dari pertama menyemai, kemudian mungkin sampai nanti padi itu tumbuh, nah ini berapa hari gitu ya, berapa waktu yang kita butuhkan untuk itu. Nah, ini bisa kita percepat begitu, sehingga ya dengan waktu yang sudah disediakan selama pembelajaran, nah mungkin itu semua sudah bisa kita laksanakan dan selesai begitu. Kemudian memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa membuat animasi-animasi untuk videonya begitu, sehingga mungkin akan lebih menarik begitu, akan lebih menarik. Nah, nanti mungkin juga bisa kita lihat di contoh-contoh video yang
mungkin nanti diharapkan seperti apa begitu yang harus Bapak Ibu buat gitu nggih. Nanti bisa kita atau saya tunjukkan begitu. Baik, di samping mungkin apa ya memudahkan kita di dalam pembelajaran, tentunya video pembelajaran atau pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran juga ada plus minusnya ya, artinya ada kelebihan, ada kekurangan begitu. Nah, itu semua tentunya kita bisa memakluminya begitu, karena mungkin tidak ada media yang ya sempurna begitu, pasti ada kelebihannya. Nah, di samping kelebihan barangkali juga ada kekurangan-kekurangannya. Nah, di antara kelebihan-kelebihan itu misalnya ini dapat menstimulir efek gerak. Ya, dapat menstimulir efek gerak, kemudian dapat diberi suara maupun warna, jadi ya terlihat berwarna begitu, tidak hanya warna hitam dan warna putih begitu, tapi mungkin berbagai warna. Nah, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya gitu ya. Artinya dalam menyajikan tidak perlu keahlian khusus ya. Nah, kalau dalam pembuatannya mungkin ya, tapi dalam menyajikan begitu, dalam menyajikan mungkin kita mengambil video dari orang lain atau dari Bapak Ibu guru yang lain kemudian kita gunakan. Nah, ini kan tidak mungkin tidak perlu keahlian ya. Kita tinggal mengambil dari YouTube atau dari media yang lainnya. Kemudian tidak perlu memerlukan ruangan yang gelap seperti nonton di bioskop begitu, harus di gelap-gelapan gitu ya. Nanti banyak yang duduk di belakang kalau gelap ya. Anak-anaknya di belakang semua, di depan nggak mau gitu. Karena terang, pilih yang gelap. Ini tidak perlu, jadi monggo, bahkan mungkin dengan alat-alat sekarang kan sudah mudah begitu ya. Dapat diputar ulang. Nah, ini dapat diputar ulang atau diberhentikan dan sebagainya. Nah, tergantung kita yang menggunakan, artinya monggo, sekali belum jelas kita ulang lagi, masih belum jelas ulang lagi. Nah, itu tidak capek, dia tidak mengeluh. Tapi kalau kita bicara kemudian disuruh ulang lagi, apalagi puasa, nah ini habis gitu ya. Sementara untuk kekurangannya, nah memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Nah, peralatan itu misalnya ada HP, ada laptop dan lain-lain begitu, alat yang bisa dipakai gitu. Artinya ya ini memang butuh alat begitu, tidak yang lain begitu. Kemudian ada tenaga listrik meskipun mungkin dengan baterai dan sebagainya. Kemudian dalam pembuatannya, nah ini perlu keterampilan yang saya katakan. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang mempunyai keterampilan meskipun apa ya seperti saya masih belum, artinya belum mahir betul lah artinya begitu. Kemudian tidak bisa dibuat interaktif gitu ya. Sementara mungkin sekarang banyak sekali pembelajaran yang interaktif gitu. Ya, ini antara lain beberapa kekurangannya yang bisa kita lihat terkait dengan video pembelajaran gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah sering menggunakan dan mungkin sekarang juga jumlahnya sudah sangat banyak begitu nggih. Apalagi untuk pelajaran sosiologi mungkin sudah begitu banyak. Konten kreatornya ada di antara Bapak Ibu semua mungkin begitu. Nah, sehingga mungkin tidak akan kekurangan begitu. Nah, hanya monggo nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencoba untuk ya membuat, kemudian paling tidak digunakan untuk siswanya sendiri seperti saya begitu. Saya pakai untuk siswa saya sendiri begitu. Kalau ada yang mau menggunakan monggo, karena biasanya video yang saya buat kemudian saya masukkan di YouTube sehingga siapapun bisa melihat begitu, siapapun bisa menggunakan. Nah, monggo nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa melakukan itu. Atau nah ini video Bapak Ibu yang dibuat bisa diupload di Jateng Pintar seperti yang tugas ini. Nantinya kan video yang Bapak Ibu buat ini akan dimasukkan di portalnya Jateng Pintar atau mungkin juga di portal-portal yang lain seperti mungkin Bu Asih ini di Rumah Belajar begitu. Bapak Ibu juga sudah menggunakan atau sudah mengenal Rumah Belajar nggih? Sudah nggih. Jangan sampai juga ada dutanya atau bahkan dari sosiologi sendiri. Nah, ini kan nanti kalau tidak malu-maluin Pak Jokowi ini. Ini yang malu nanti. Waduh, sosiologi tidak ada yang belum mengenal. Nah, ini kan malah nanti
Wah, ini Pak Jarwonya lingsem itu. Mudah-mudahan sudah semua, mudah-mudahan sudah semua, sehingga Bapak Ibu sudah mengenalnya, sudah menggunakannya, atau mungkin sudah ya fitur-fitur yang ada di dalamnya sudah menggunakan semua, terutama mungkin untuk sumber belajar, ya karena di sumber belajar tentunya nanti banyak ya video-video pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Kalau toh belum ada, nah ini mungkin nanti tugas Bapak Ibu, gitu. Termasuk juga di Jateng Pintar mungkin begitu. Kalau memang di sana belum ada ya nanti tugas Bapak Ibu. Nah, apalagi ini semuanya sosiologi, nanti materinya luar biasa, ini materi sosiologi meludak ini ya. Materi sosiologi meludak ini. Sementara untuk materi yang lain mungkin masih kekurangan. Nah, ini. Nah, sehingga monggo mudah-mudahan nanti materinya bisa berbeda-beda sehingga mungkin untuk setiap kelasnya nanti bisa lengkap begitu ya. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 nanti videonya dengan materinya lengkap begitu. Ini bisa diatur sendiri kalau itu, atau mungkin kalau memang sama ya tidak masalah. Toh nanti isi yang ada di dalamnya tentunya ada perbedaan. Kalau materinya sama tapi inti materi yang ada di dalamnya atau isi materi yang ada di dalamnya tentunya ada perbedaan begitu. Baik, saya lanjutkan. Sedikit mungkin ini ada kriteria video pembelajaran. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Di dalam video pembelajaran itu mungkin ada tipe materi seperti apa saja sih yang bisa kita buat begitu ya. Apakah semua materi bisa kita buat videonya atau ada yang tidak dan sebagainya. Kemudian durasi waktunya begitu ya. Kemudian ada format penyajian, ada ketentuan teknisnya, dan barangkali juga ada penggunaan sound effect begitu ya. Penggunaan sound effect tentunya ini semua harus kita pahami. Nah, untuk tipe materi tadi sudah saya sampaikan, tidak semua media video ya ini cocok untuk menggambarkan sebuah proses tertentu ya. Atau media video ini cocok untuk menggambarkan sebuah proses tertentu sebagai alur demonstrasi sebuah konsep atau mendeskripsikan sesuatu. Artinya tadi sudah saya sampaikan, tidak semua materi bisa kita buat video, kita tidak bisa kita angkat atau kita wujudkan menjadi sebuah video pembelajaran gitu. Mungkin ada yang sulit gitu ya. Tapi kalau memang mau mencoba ya monggo gitu ya. Kalau saya biasanya yang mudah-mudah saja lah, yang bisa saja. Kalau yang memang agak sulit ya mungkin tidak saya buat begitu. Kemudian durasi waktunya ini kalau yang mungkin untuk penilaian mungkin memang memerlukan durasi waktu yang agak lama. Namun untuk video yang sekarang ini mungkin ya sekitar 2 sampai atau 3 sampai 4 menit mungkin ya, atau 4 menit lebih mungkin sudah cukup begitu. Termasuk mungkin nanti video yang harus Bapak Ibu buat mungkin tidak perlu waktu yang sekian ini ya. Cukup mungkin 3 sampai 5 menit lah atau 4 menit lah cukup begitu ya. Artinya tidak perlu durasi waktu yang sangat panjang agar mungkin juga peserta didik tidak bosan begitu ya. Tidak bosan dengan materi yang ada di video kita begitu. Sehingga monggo nanti mungkin dengan waktu 3 sampai 5 menit mungkin cukup ya, 3 sampai 4 menit bahkan mungkin bisa. Kemudian format penyajian. Sajian video pembelajaran yang lebih mengutamakan kejelasan dan penguasaan materi begitu. Ini untuk format penyajiannya. Tidak perlu dengan mungkin ya bolehlah diberi dengan dialog, mungkin ada dialog singkat silakan. Kalau yang sering saya lihat dialog itu di Bu Asih itu sering ada dialog meskipun tokohnya satu begitu ya. Artinya tokohnya satu hanya mungkin dengan teknik-teknik editing tertentu sehingga seolah-olah terjadi dialog, bahkan mungkin dialognya juga imbangi ada dengan kartun dan sebagainya. Nah ini kalau yang saya lihat dari bahasa seperti itu. Jadi monggo, hanya mungkin di sini nanti tidak perlu dialog, tidak masalah. Artinya Bapak Ibu hanya
menyampaikan materi, materi pembelajaran, dan Bapak Ibu terlihat begitu. Bapak Ibu terlihat artinya bukan hanya sekadar tulisan saja begitu ya. Nanti video yang Bapak Ibu buat tidak hanya sekadar tulisan saja, tetapi juga naratornya terlihat atau Bapak Ibu juga terlihat begitu. Ya. Sehingga nanti akan lebih menarik tentunya daripada sekadar kata atau mungkin kalimat begitu. Kemudian ini penggunaan musik atau sound effect gitu ya. Monggo nanti video akan lebih menarik dan bermakna apabila disajikan dengan sound yang mendukung dan tepat. Hanya memang untuk sound effect atau mungkin video musik tidak perlu dengan yang suara maksimal, mungkin kita harus mengaturnya begitu ya, agar suara kita, suara narator ini tidak tertutup dengan adanya musik, dan mungkin juga bukan musik yang ada lagunya, tapi gunakanlah musik-musik yang memang free begitu ya. Nanti agar tidak, kalau Bapak Ibu upload di YouTube ini tidak terkena klaim hak cipta begitu. Tapi kalau hanya mungkin sekadar latihan ya monggo begitu. Artinya kita hanya untuk latihan terlebih dahulu, namun harapannya nanti musik-musik yang Bapak Ibu gunakan ya hanya instrumen saja, tidak perlu dengan yang ada lagunya begitu. Jadi hanya instrumen. Kemudian ketentuan teknis. Nah ini kalau sudah berkaitan dengan ketentuan teknis begitu ya, tentunya bahwa video atau pembuatan media video ini tidak terlepas dari berbagai macam aspek, baik itu mungkin kamera begitu ya. Namun Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa menggunakan kamera yang dimiliki yaitu dengan HP. Saya juga begitu, jadi lebih jernih malah dibandingkan dengan kamera yang saya miliki begitu ya. Dan lebih mungkin di bawah juga tidak memberatkan gitu kan, hanya HP sekecil itu sajalah gitu ya. Nah biasanya saya juga menggunakan kameranya dengan HP gitu. Kemudian teknik pengambilan gambar atau angle-nya ini mau seperti apa gitu ya, mau dari depan atau dari samping atau dari atas dan sebagainya. Nah ini monggo nanti bisa diatur sendiri gitu. Mungkin Bapak Ibu punya atau minta bantuan orang lain untuk bisa mengambilkan, atau monggo mungkin nanti seperti apa. Kalau saya biasanya sendiri, jadi kameranya stay saya pasang ya sudah, saya mengambilnya dari depan saja gitu ya. Kalau mau miring ya orangnya yang miring gitu, kalau saya begitu. Karena kalau ada orang lain malu, ada orang lain malu malah nanti diguyu gitu. Tapi monggo sebenarnya ini mungkin juga perlu orang lain untuk membantu. Kalau memang Bapak Ibu nyaman dengan orang lain yang membantu monggo. Kalau saya biasanya sendiri. Oke. Kemudian teknik pencahayaan, nah ini juga perlu teknik pencahayaan yang cukup saya kira. Kalau saya biasanya di luar ruangan ini sudah cukup ya, karena memang tidak punya peralatan sendiri begitu. Sehingga mungkin pada siang hari di luar ruangan, nah ini kan tentunya pencahayaan sudah lumayan lah, artinya tidak terlalu gelap begitu. Kemudian editing, nah ini tadi editing ya. Editing ini yang memang ya nanti harus menguasai mungkin salah satu aplikasi yang diharapkan ini pada kegiatan ini, atau KineMaster. Monggo nanti kita juga mungkin akan saya sampaikan besok untuk editingnya. Untuk kali ini mungkin ya sekadar kegiatan awalnya saja dulu. Besok mungkin lebih fokus pada editingnya begitu. Dan tadi ada suara atau sound begitu. Oke. Sampai ini ada pertanyaan terlebih dahulu, monggo sebelum saya lanjut mungkin. Ya, silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan. Sebelum saya lanjutkan sambil istirahat ini karena tidak sambil minum. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan langsung saja diklik raise hand-nya. Oke, belum ada ini sepertinya Pak. Belum ada. Oh, belum ada. Aduh, saya masih belum ngomong lagi ini. Enggak apa-apa, nanti biar minumnya banyak. Ya, monggo tidak usah sepanen gitu. Kita santai saja sambil nunggu ngiras-ngirus nunggu buka puasa. Ya mau dibuat bukan opong Ibu, wong dereng masak. Ya mungkin ibu-ibu nanti masak, bapak-bapak enggak usah.
Oke, baik tadi ada beberapa, saya lihatkan mungkin ada beberapa kriteria video pembelajaran nanti yang tadi yang sudah saya sampaikan, baik itu tipe materinya, durasi waktunya. Ya. Jadi sekali lagi nanti durasi waktu yang Bapak Ibu buat tidak usah panjang-panjang bahasnya. Ya. Mungkin tadi sekitar 3-5 menit cukup Bu Asih? Iya, cukup Pak. Kalau dari Jateng Pintar bagaimana? Ada ketentuan tidak? Ini saya juga belum paham ini dari Jateng Pintarnya, apakah ada durasi yang disyaratkan gitu? Tidak ada. Tidak ada nggih? Tidak ada. Oh, tidak ada, berarti monggo. Yang penting membuat dulu gitu kan, ini toh ini juga latihan begitu nggih. Tidak untuk mendapatkan hadiah nggih. Kecuali untuk mendapatkan hadiah ada waktunya. Jadi untuk melatih Bapak Ibu semua sajalah. Termasuk mungkin untuk ya konten di Jateng Pintar begitu. Baik Bapak Ibu, kalau belum ada saya lanjutkan. Nah ini tahapan dalam pengembangan video pembelajaran. Ada 3 tahap begitu ya nanti yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu ada praproduksi atau merancang, kemudian ada produksi dan pasca produksi. Nah, apa saja itu yang nanti dilakukan pada pra-produksi ataupun pasca? Ini sama saya kira, jadi merancang atau pra-produksi itu ya tahapan ini merancang ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang nanti akan Bapak Ibu capai di dalam videonya. Ada beberapa kegiatan ini yang atau pekerjaan yang bisa dilakukan, misalnya pembuatan ide atau mungkin eksplorasi atau penentuan ide. Saya mau membuat video apa sih gitu ya, materinya apa sih begitu. Nah mungkin tidak satu bab selesai tidak Bapak Ibu, mungkin satu KD saja tidak selesai tidak masalah, mungkin diambil yang inti-inti saja apa sih sebenarnya ingin disampaikan begitu. Misalnya kalau sosiologi nopo nggih? Misalnya ketimpangan sosial, saya ingat ketimpangan sosial itu misalnya gitu nggih, ada ya. Ya ada. Nah monggo nanti itu mungkin tidak semuanya, tapi mungkin diambil beberapa saja. Besok disambung lagi dan seterusnya. Akhirnya mungkin satu bab itu selesai begitu. Mungkin satu bab itu akhirnya selesai. Monggo nanti seperti itu saja. Jadi tidak harus satu bab itu dalam satu video. Nah nanti terlalu panjang dan mungkin justru malah tidak menarik begitu. Toh di sini yang diharapkan selain menarik juga mudah dipahami begitu. Kalau sudah tidak menarik, mungkin siswa juga sudah tidak bisa memahami isinya. Begitu. Oke, kemudian ada penyusunan garis besar isi media, kemudian ada penyusunan jabaran materi media, ada penyusunan naskah. Nah ini mungkin nanti istilahnya ada storyboard begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga membuat naskahnya, ya. Termasuk juga mungkin aset-aset lain yang dibutuhkan dalam naskah itu. Kalau misalnya ada animasinya ya pokoknya kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang harus atau apa yang akan kita masukkan di dalam video kita begitu. Ya. Jadi apa saja yang akan kita masukkan, akan kita pakai, akan kita gunakan itu kita sudah istilahnya sudah mengumpulkan. Tinggal nanti ketika editing itu semua tinggal digunakan begitu. Kita tidak mencari-cari lagi. Ini pantasnya apa ya? Cocoknya gambar apa ya? Itu sudah tidak lagi, tapi sudah kita kemas di dalam naskah kita, dalam storyline kita begitu. Kemudian mungkin juga di sini ada pengkajian naskah ya, sudah dikaji dulu ini sudah sesuai atau belum, mungkin bisa minta tolong teman guru yang lain atau mungkin sesama guru mapel atau mungkin ada tim yang ada mungkin bisa begitu. Atau mungkin dari tim guru sosiologi di Kabupaten A misalnya, monggo mungkin nanti saling bisa bekerja sama begitu ya. Dan sebagainya. Ini untuk ya. Jadi perencanaan awal lah istilahnya begitu. Ya, jadi harus kita rencanakan betul-betul materinya, apa yang akan kita buat dan sebagainya. Yang kedua pada saat memproduksi, nah ini.
Nah ini. Nah setelah kita membahas storyline itu seperti nopo nih. Intinya sebentar, mudah-mudahan ada di sini. Nah ini misalnya, wah tapi kurang besar ya, kurang besar. Jadi tidak masalah. Kurang lebih seperti ini, begitu nggih. Ini hanya contoh kecil saja, yang sederhana saja. Jadi ada beberapa kolom mungkin yang bisa Bapak Ibu buat, ada kolom pertama, 2, 3, 4, sebenarnya mungkin 2 kolom cukup, tapi hanya mungkin itu untuk tambahan-tambahan termasuk mungkin keterangan ini durasinya begitu. Intinya pada video dan audio ini yang dipakai. Nah misalnya untuk video nanti Bapak Ibu juga di video Bapak Ibu harus menggunakan bumper gitu ya dari Jateng Pintar, nanti sudah disediakan. Nanti disediakan atau mungkin di Classroom sudah pasti sudah saya masukkan sepertinya. Nanti bisa Bapak Ibu download begitu. Ini untuk openingnya. Jadi ada bumper dari Jateng Pintar yang sudah digunakan dan itu harus begitu, yang sudah diberikan dan itu harus Bapak Ibu gunakan. Itu Bapak Ibu, jadi monggo nanti di Classroom sudah saya share, sudah saya upload, tinggal Bapak Ibu bisa download begitu. Ini untuk openingnya. Nah di dalam openingnya itu sudah ada musiknya sehingga nanti tinggal waktunya berapa begitu, berapa detik begitu. Nah kalau ini mungkin nanti bisa dilihat dulu berapa detik atau waktu bumper untuk seperti apa nih, sebentar. Bumpernya seperti apa, sebentar saya carikan dulu. Ya sudah ada Pak. Sudah ada nggih? Sudah. Nanti sudah mungkin Bapak Ibu sudah melihat contohnya tadi nggih? Di bumpernya atau belum? Sebentar Pak Sih. Untuk bumpernya jadi sebentar Bapak Ibu. Nah, mungkin yang seperti ini, nanti sebentar. Nah, nanti ada bumper pun dari Jateng Pintar seperti itu. Ini yang harus Bapak Ibu gunakan. Nah, ini hanya beberapa detik saja selesai begitu. Jadi itu nanti bumper yang harus dipakai. Jadi di awal ada itu, gitu. Baik, lanjut. Nah ini tadi untuk openingnya, jadi monggo tidak lama durasinya itu. Kemudian mungkin untuk scan yang kedua, nah monggo nanti mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan atau mungkin yang lain memberikan pengantar materinya seperti apa. Nah ini nanti bisa dituliskan di sini, gitu. Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu bisa improve lah, artinya begitu kalau pada waktu take-nya begitu. Namun tentunya di sini kita harus punya konsep begitu, supaya tidak kemana-mana begitu, supaya tidak lupa mungkin sebenarnya saya mau menyampaikan apa sih gitu, atau apa yang akan saya sampaikan ke dalam video saya. Nah, tentunya sudah ada dan seterusnya. Jadi monggo nanti tinggal disesuaikan dengan mungkin materi yang ada begitu. Oke. Jadi monggo nanti ini tentunya membuat garis besar atau naskahnya begitu, storyline-nya begitu, storyboard-nya gitu. Baik, saya ulangi produksi video, saya kembali lagi. Nah, pada tahapan ini, storyline ini, kita menyiapkan berbagai atau jadi sebagai presenter. Jadi Bapak Ibu nanti sekali lagi terlihat gitu, wajahnya terlihat, wajahnya terlihat. Kalau bisa atau mungkin tidak hanya sekadar rekam layar mungkin Bu Asih,
atau boleh? Saya ini juga belum paham. Kemarin ada yang tanya kok belum ada jawaban gitu. Apa harus betul-betul melakukan syuting atau boleh? Iya, kalau biasanya itu harus muncul Harus syuting gurihnya. gitu ya. Iya. Jadi tidak ini nanti jangan sampai ada yang salah persepsi gitu, nanti rekam layar saja begitu. Ini jangan sampai, jadi monggo nanti betul-betul Bapak Ibu melakukan pengambilan gambar begitu ya. Tidak hanya sekadar rekam layar gitu. Jadi nanti presenternya terlihat. Nah, setelah itu nanti ada pengambilan video pembelajaran atau istilahnya syuting. Jadi nanti Bapak Ibu betul-betul melakukan kegiatan syuting gitu. Ya. Presenternya boleh di awal dan di akhir saja ya Pak. Yang penting boleh. Tidak selalu terlihat terus, Bu. Ya, boleh. Tidak selalu terlihat terus begitu. Begitu. Jadi ini untuk produksinya. Jadi tadi sudah ini untuk teknik produksinya, mungkin ya ada tipe pengambilan gambarnya, mungkin ada posisi kameranya dan sebagainya. Begitu. Nah ini gambarannya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan peralatan-peralatan yang Bapak Ibu miliki begitu ya. Misalnya ada, kalau memang punya lighting ya monggo bisa dipakai. Kalau punya mungkin clip on untuk memperjelas suara ya monggo bisa digunakan. Kalau tidak mungkin ya sudah cukup dengan HP saja mungkin sudah terdengar gitu ya. Asal suara kita agak keras begitu, tidak lemah begitu, mungkin sudah terdengar karena juga HP juga sudah peka begitu. Nah ini tadi, jadi teknik dasarnya ini tadi ada tipe pengambilannya gitu ya. Kemudian ada posisi kameranya dan sebagainya. Ini mungkin nanti ada yang kameranya bisa gerak ke atas ke bawah atau mungkin samping kanan kiri dan sebagainya, monggo. Ini untuk teknik pengambilan gambar. Jadi dibuatlah yang menarik mungkin begitu, sehingga mungkin perlu juga untuk teknik-teknik ini begitu. Nah kalau saya yang biasanya lakukan ya hanya dari depan gitu ya, karena memang kameranya kamera stay, tidak ada yang menggerakkan begitu. Bahkan mungkin besok saya tunjukkan untuk latar belakangnya saja itu ya seadanya begitu, artinya tidak ada tempat khusus, tidak ada peralatan khusus yang bisa saya siapkan ya seadanya begitu, yang penting bisa saya gunakan begitu. Nah mungkin nanti Bapak Ibu ya bisa lebih bagus dari saya begitu. Itu yang kedua, jadi ada produksi begitu ya, melakukan syuting. Jadi produksi itu baru melakukan syuting dengan berbagai macam ini perlengkapan yang dibutuhkan begitu. Kemudian yang tahapan yang ketiga di sini ada pasca produksi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang tentunya perlu tenaga ekstra begitu ya untuk yang membuat video. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu persiapkan seperti tadi. Yang pertama adalah persiapan aset. Satu contohnya tadi ada aset intro tadi atau opening. Nah ini harus dipersiapkan. Jadi mungkin dibuat dalam dimasukkan di HP semua lah begitu ya, supaya ketika nanti mungkin di dalam folder tersendiri begitu, sehingga atau jelas dikelompokkan begitu, sehingga nanti ketika akan digunakan tidak bingung lagi mencari-cari ini gambar ini yang dia gitu ya, atau kemarin aset ini di mana ya, ini supaya tidak seperti itu. Jadi dikelompokkan dalam satu folder mungkin bisa lah gitu ya. Atau mungkin kalau takut HP-nya penuh ya dengan flash disk mungkin di sana lah begitu. Hanya tidak boleh ketika nanti proses sampai selesai jangan dilepas flash disknya, nanti kalau dilepas hilang semua gitu ya, artinya tidak bisa kita proses videonya begitu. Nah, baik aset introduksi atau pendahuluan, monggo nanti Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri, misalnya kalau opening ini sudah disediakan, misalnya di sini mau ditambah apa monggo. Kemudian ada aset presentasinya ya, teks-teksnya mungkin yang akan Bapak Ibu masukkan seperti di naskah lah mungkin begitu, tinggal mengambil dari naskah atau storyline yang sudah dibuat, nanti tinggal memasukkan saja. Kemudian aset visual ya, mungkin gambar-gambar atau mungkin animasi yang lain. Kemudian ada audio narator. Nah ini
audio narator ya dari Bapak Ibu, kemudian background, atau mungkin video background ini dipersiapkan. Nah, tinggal nanti mana yang memang mau Bapak Ibu gunakan begitu. Ini dipersiapkan semua ya. Nah, sekali lagi mungkin agar tidak memberatkan HP-nya ya, memang sudah kita pikirkan matang-matang masak-masak ini yang akan saya gunakan sudah begitu, sehingga ketika dimasukkan di HP mungkin tidak akan memberatkan begitu ya. Kecuali memorinya banyak. Nah, kalau punya saya orang kuat itu biasanya nge-lag gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini setelah kita menyiapkan aset-asetnya, nah ini kita bisa melakukan ini insert ini, memasukkan videonya, memasukkan audionya ini ke aplikasinya tentunya yang akan kita gunakan nantinya, atau ke masternya begitu ya. Memasukkan videonya kita masukkan, mungkin audionya juga begitu, kemudian aset-asetnya ada, mungkin di sini ada setting efek green screen-nya begitu ya. Nah, di sini tadi ketika melakukan syuting di sini kenapa gambarnya hijau? Nah, ini biasanya menggunakan green screen. Ya, atau mungkin warna lain bisa ya, biru bisa, tapi kalau saya sudah dari awal mungkin karena mendapatkan materinya dengan green screen ya sudah itu tidak beralih ke yang lain gitu ya. Nah, sehingga ketika nanti kita lakukan penghapusan background ini sudah akan lebih mudah begitu dibandingkan dengan warna yang lain. Kalau dulu ketika saya pelatihan katanya dengan warna hijau, karena jarang orang memakai baju warna hijau gitu ya. Kalau coklat mungkin ketika nanti di chroma key mungkin kulit kita hilang. Kalau hitam misalnya juga rambutnya hilang. Nah, ini seperti tadi Bu Asih, jilbabnya hilang. Itu karena kontras dengan background-nya. Nah ini sehingga monggo mungkin nanti bisa gunakan ya. Saya belum pernah menggunakan warna yang lain sih, meskipun mungkin bisa ya, pernah mencoba itu bisa, tapi karena warnanya baru punya yang hijau ya hijau sajalah. Monggo nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik green screen ini. Kemudian ada animasinya, mungkin juga ada setting posisi background-nya, aset visualnya dan yang lainnya. Mungkin volume audionya. Nah ini supaya mungkin suara presenter juga lebih keras, atau mungkin suara backsound-nya tidak begitu keras. Nah ini mungkin nanti bisa diatur semua di dalamnya. Dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah sering membuat video pembelajaran sudah tidak mengalami kesulitan dengan aplikasi apapun, saya kira sama saja begitu. Dengan aplikasi apapun itu saya kira sama saja. Di sini prosesnya sami mawon begitu. Nah, kemudian juga di sini ada animasinya. Ya. Jadi supaya misalnya ada videonya tidak monoton saja, nah perlu juga kita masukkan ini, ada fitur zoom and pan ini, atau mungkin fitur-fitur yang lain. Mungkin untuk huruf-hurufnya supaya tidak melulu mungkin begitu buka langsung sudah ada, tidak, tapi kita bisa mengaturnya, mungkin mengatur transisinya begitu ya. Nah, jadi nanti keluar masuknya huruf mungkin bisa kita atur, atau tulisan bisa kita atur, mungkin keluar masuknya gambar juga bisa kita atur, atau animasi bisa kita atur begitu. Nah, kemudian ada beberapa trik. Nah, ini saya kira sama. Yang pertama pemilihan aset, gunakan gambar PNG ya. Kemudian ini sama saya kira. Ada finishing, ada pemilihan aset visual, ada pemilihan behavior, ada pemilihan transisi dan tip zoom and pan ini. Saya kira sama di sini sudah. Kemudian fitur behaviornya misalnya pilih sesuai stylenya. Ini saya kira sama ini untuk huruf-huruf mungkin kalau tulisannya begitu ya, atau mungkin yang lainnya supaya lebih menarik. Kemudian fitur transisinya ya mungkin geser kanan, geser kiri, ke atas, atau mungkin yang lainnya ini nanti bisa Bapak Ibu atur di aplikasi yang nanti akan dipakai. Dan yang kedua ini lagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa untuk pembelajaran atau mungkin untuk editing video besok Bapak Ibu akan
menggunakan aplikasi ini nggih. Mudah-mudahan sudah terinstall semua nggih Bapak Ibu nggih. Sudah. Nah, bagus, berarti nanti yang belum monggo nanti segera mungkin download dan install agar besok mungkin bisa kita gunakan begitu untuk pelatihannya begitu. Nah ini, jadi sekali lagi bahwa KineMaster ini hanya bisa kita gunakan di HP, nggih. Tidak bisa di Android, tidak bisa di PC, maaf. Sehingga ya monggo lah nanti saya yakin perangkat Bapak Ibu semuanya sudah mumpuni lah begitu ya. Zaman sekarang kan sudah mumpuni, karena untuk absen dan lain-lain untuk presensi kalau RAM-nya tidak cukup kan mungkin akan terhambat begitu. Oke, nah kemudian ini beberapa video yang sudah saya buat begitu, beberapa saja nggih. Karena biasanya saya membuat video kemudian saya masukkan saya upload di YouTube, maksudnya supaya tidak hilang gitu ya. Kalau disimpan di file saja nanti hilang gitu. Dan kalau di file kan yang bisa melihat hanya kita begitu ya. Itu saja nek sempat gitu ya. Kalau sempat, tapi dengan mungkin mengupload di YouTube atau di media yang lain. Kalau yang mudah ya mungkin YouTube begitu. Nah ini tentunya selain bisa kita gunakan sendiri, juga mungkin bisa digunakan oleh orang lain. Kita bisa berbagi ilmu begitu ya. Ya sedekah ilmu lah istilahnya begitu, atau mungkin video inilah itu ya. Karena untuk mungkin sedekah yang lain tidak ada, ya sudahlah cukup dengan itu gitu kan. Ini termasuk ya mungkin mendapatkan pahala gitu ya. Karena kita memberikan kebaikan bukan kejelekan begitu. Ya, ini beberapa saja yang sudah saya buat, kemudian tadi mungkin sudah dicontohkan oleh Bu Asih ya. Dan mungkin untuk gambaran nanti videonya seperti apa, monggo nanti mungkin saya tunjukkan dulu di beberapa atau mungkin di platform rumah belajar mungkin. Mohon maaf Bu Asih, ini saya gunakan. Sebentar. Oke. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah, tadi sudah saya tanyakan, mungkin pernah menggunakan rumah belajar. Ya. Ini sedikit saja mungkin untuk gambaran, nanti videonya seperti apa sih yang dikehendaki gitu ya. Malah mungkin ya seperti yang ada di rumah belajar itu mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin mencari sumber belajar begitu. Ya. Nah, mungkin di sini di dalam rumah belajar kan ada kelas digital, ada sumber belajar, ada laboratorium maya dan lain sebagainya. Ada bank soal, ada mobil digital. Nah, kita gunakan misalnya sumber belajar. Nah, untuk sumber belajar, Bapak Ibu bisa klik di sini. Untuk masuk mungkin Bapak Ibu perlu login dulu, nggih. Mungkin dengan akun Gmail-nya saja lah, atau mungkin akun belajarnya monggo. Ya. Kalau sudah berhasil masuk, mungkin nah ini tinggal dipilih saja. Mungkin ada tingkat paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, tinggal karena kita SMA ya kita pilih SMA. Nah, mungkin di sini bisa dipilih misalnya sosiologi ya, tinggal dicari saja. Nah, di sini kan sudah muncul. Mungkin mau kelas berapa? Kelas 11. Nah, di sini sudah banyak begitu ya. Atau mungkin mau kelas 10 atau kelas yang lain 12. Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini masternya nih. Nah, pernah nggak sih kalian melihat konvoi kendaraan mewah di jalanan? Entah itu konvoi mobil mewah atau konvoi. Nah, ini termasuk. Nah, di sini aset-aset ini maksudnya harus Bapak Ibu persiapkan nantinya begitu ya. Supaya ketika nanti editing tidak kebingungan lagi apa sih akan saya masukkan namun di sisi lain kita juga pasti pernah berjumpai materi ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Sebentar, mungkin yang SMP ini bahasa Inggris ini Bu Asih ini banyak ini. Nanti Bu Asih. Nah, niki. Kelas pinten Bu Asih? Kelas 7 wonten. Nah, niki. Halo sahabat rumah belajar,
Nah, ini lebih canggih nih ya. Punya Pak Susilo juga ada. Ayo Pak Sus. Oke, nanti dulu. Kalau Bu Asih ini sudah banyak karena memang ya selain beliau duta rumah belajar kan kontennya memang bagus-bagus begitu. Oke. Oke, kalau saya kemarin hanya ikut-ikutan Bu Asih saja gitu. Oke, mungkin ini contoh punya saya yang ya apa adanya begitu. Karena saya bahasa Indonesia mana tadi? Kelasnya 11 ya. Nah, ini mungkin hanya seperti ini untuk gambaran saja. Cepat saja, mungkin juga saya buat animasinya begitu, meskipun ini animasinya dibuat dengan sederhana. Oke, begitu. Jadi mungkin nanti yang diharapkan dari video yang Bapak Ibu buat ya seperti itu. Jadi ada openingnya, kemudian ada tujuannya untuk apa, mungkin juga materinya untuk kelas berapa dan sebagainya. Baru nanti penyampaian materinya begitu. Tidak perlu sampai evaluasi lah begitu, tidak perlu sampai evaluasi begitu. Artinya cukup hanya materinya saja. Begitu. Untuk mungkin contoh media yang ada kemarin sudah berhasil masuk Jateng Pintar, sudah punya akunnya nggih? Ada yang belum berhasil dari kemarin? Ya, silakan Bapak Ibu yang belum berhasil sudah masuk. Semua. Nah, kalau sudah semua kan ketik. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh diketikkan. Monggo, mungkin kalau ada pertanyaan lebih dahulu, monggo. Ya, silakan diketikkan atau boleh langsung klik raise hand-nya. Monggo Bapak Ibu untuk persiapan membuat video pembelajaran, silakan dapat ditanyakan langsung. Ya, ini ada yang bertanya dari Bu Yuni. Kalau akun yang Jateng Pintar pakai Gmail biasa, bolehkah? Boleh. Oke, boleh nggih? Boleh nggih. Pakai Gmail bisa, pakai akun belajar bisa. Saya kemarin pakai akun belajar bisa. Bisa semua. Oke, bisa. Bentar. Mungkin ada yang lain, monggo terlebih dahulu, monggo kalau ada yang perlu masih perlu ditanyakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Dewi. Bu Dewi, verifikasinya belum bisa yang Jateng Pintar, padahal di spam sudah saya terima. Itu Bu, verifikasinya sudah diklik linknya. Kalau sudah diklik, tinggal login saja ke Jateng Pintar, nanti mengisi profilnya, dilengkapi, terus bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Jadi diklik notifikasinya itu ya. Kemudian baru nanti dipakai begitu.
Ya, kemudian Bu Nelly, saya verifikasi tidak valid dan setelah masuk ke login tidak bisa pilih sekolah. Oke, kalau tidak bisa pilih sekolah, silahkan ketikkan NPSN-nya. Kemarin kata Mbak Olive seperti itu untuk mengetikkan NPSN-nya kalau sekolahnya tidak muncul. So, kalau tetap tidak muncul, hubungi Mbak Olive. Nah, ya Mbak Olive, yang biar ditambahkan. Dari Jagung Pintarnya. Ya. Kalau tetap tidak bisa, Bapak Ibu, ini Bu Dewi mungkin kemarin daftarnya pakai Gmail, nah coba pakai akun belajar, atau kemarin pakai akun belajar, ganti pakai. Coba pakai Gmail gitu ya, jadi dibolak-balik. Ya, dibolak-balik. Oh iya maaf, kemarin saya sudah mendaftarnya itu pakai akun belajar, tetapi untuk verifikasinya itu munculnya seperti itu, verifikasi tidak valid. Itu dari kemarin sampai hari ini saya sudah coba. Oke. Mungkin bisa dicoba pakai Gmail, Bu. Coba pakai akun lain, Bu, ya? Pakai akun lain. Oke, dicoba pakai akun lain mungkin bisa. Ya, coba pakai akun lain. Kalau tetap tidak bisa, nanti hubungi Mbak Olive. Kemudian dari Bu Lilis, produk yang dihasilkan di BIMTEK kali ini video dengan KineMaster saja atau dengan yang lain juga? Monggo Pak Sus. Ya, untuk kali ini kita pakai KineMaster saja, ya. Jadi tidak dengan aplikasi yang lain begitu. Oke, untuk kali ini nanti juga, mungkin di penugasan nanti mungkin akan juga diminta, ya, bahwa ini memang betul-betul pakai KineMaster, tidak pakai yang lain gitu. Ini karena memang programnya itu. Gitu. Ya, jawab Bu Lilis, silakan kita belajar itulah. Ya. Iya, mungkin kemarin pakai Camtasia, pakai Filmora, sekarang ilmu lagi pakai KineMaster. Supaya semuanya bisa dikuasai. Iya, karena semua ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Ya. Justru silakan. Kalau saya tuh kalau pakai HP lebih asik tuh karena tidak harus bisa sambil jalan-jalan tuh, bisa sambil ngedit gitu. Sambil bisa ya Pak. Iya. Ada tamu bisa sambil udak-udik gitu. Ya. Oke Bapak Ibu silahkan, ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan sambil mengetikkan di kolom chat atau langsung klik raise hand-nya. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Nah ini sudah jelas atau belas ini? Oke, baik. Kalau belum ada, bentar. Kembali ke tadi, bentar ya. Jadi saya lagi monggo Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran dengan KineMaster ya. Nah harapannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, nanti di video itu yang pertama ada openingnya jangan sampai kelupaan itu ya. Openingnya jangan sampai lupa. Kemudian waktunya mungkin monggo bisa disesuaikan, artinya tidak terlalu pendek namun juga tidak terlalu panjang begitu. Nah, dibuatlah video yang semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa ini aset-asetnya dipersiapkan supaya nanti ketika melakukan editing tidak kebingungan dengan masih mau mencari asetnya begitu. Ini mau saya beri apa ya? Nah, jangan sampai, sehingga harapannya semuanya sudah persiapkan begitu. Ya, Pak Susilo, ini ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Ibu Jerry mau bertanya, Pak. Oke. Mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena sinyal tidak stabil. Oke. Selamat siang Pak Susilo, Bu Asri, dan juga rekan-rekan sosiologi dimanapun berada. Hebat semua ini. Iya. Nggih Pak Matur nuwun. Begini Pak Susilo, adakah rambu-rambu khusus
yang harus kami ikuti, begitu yang harus kami pedomani. Itu yang pertama, itu untuk mengenai durasi, kemudian deskriptifnya atau redaksinya untuk ketika kami membuat video itu apakah dicantumkan sebagai penugasan juga, begitu. Kemudian untuk video yang akan video pembelajaran yang akan kami unggah ke Jateng Pintar itu untuk maksimal size-nya berapa, begitu Bapak. Terima kasih. Matur nuwun. Wah, ini Bu Jerry ini. Hebat ini Bu Jerry. Oke, saya dulu pernah mengikuti kegiatan Bu Jerry itu ketika di Taruna Nusantara begitu nih. Nggih Bapak, terima kasih. Bersama Pak Harudin nggih. Untuk masalah tugas ini memang kita peserta hanya diminta untuk pembuatan video begitu nggih. Adapun mungkin nanti bisa kita tanyakan kembali ke BPTIK, artinya begini, apakah selain videonya ini apakah ada mungkin proses-proses yang mungkin perlu dikumpulkan seperti yang saya katakan. Ada pertanyaan tadi, apakah ini harus dengan KineMaster atau yang lain? Nah, jangan-jangan nanti membuatnya dengan yang lain begitu. Nah, ini jangan-jangan nanti membuatnya dengan yang lain. Nah, sehingga mungkin nanti Bu Asih bisa memfasilitasi untuk menanyakan apakah memang yang penting kita mengumpulkan video jadinya begitu. Adapun yang lain apakah ada atau disyaratkan atau tidak begitu. Kemudian untuk kemarin sampaikan oleh Mbak Olive, kita untuk mungkin atau Bapak Ibu mungkin diminta untuk mengupload begitu, mengupload video Bapak Ibu ke Jateng Pintar. Nah, ini mungkin nanti juga perlu disampaikan atau ditanyakan kembali apakah sampai proses itu. Karena memang waktu kita mungkin masih lama nih sampai habis lebaran begitu, sehingga mungkin nanti Bapak Ibu masih punya banyak waktu, misalnya ada kesulitan dalam mengupload, mungkin masih bisa kita diskusikan bersama. Mungkin begitu Bu Jerry. Nggih, Bapak matur nuwun Pak Susilo. Ya, nanti kita akan tanyakan lagi Bu, apakah boleh menggunakan selain KineMaster. Kemudian tadi ada yang tanya di grup chat ini Pak, naskahnya dikumpulkan atau tidak? Nah, itu masalahnya itu Bu. Artinya, ya, untuk naskah dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi skripnya dikumpulkan, nanti kita sediakan untuk kantong tugasnya di Google Classroom. Ataukah mungkin nanti ada mengumpulkan screenshot dari proses editingnya? Iya, kalau kemarin infonya baru video sama naskahnya. Ya, betul, hanya itu gitu. Karena termasuk mungkin untuk peserta ini ternyata tambahannya luar biasa Bu Asih. Betul sekali. Harusnya sudah dimulai, ternyata masih ada tambahan-tambahan juga, dan mohon maaf kalau mungkin kemarin Bapak Ibu yang belum tercatat di data awal itu memang ya karena kita belum mendapatkan itu. Jangan-jangan nanti kalau kita memasukkan Bapak Ibu kita malah salah, tapi ketika dari BPTIK mungkin ada tambahan peserta apa boleh buat, kita hanya mengikuti begitu Bu Asih. Jadi mohon maaf mungkin yang kemarin ada yang sudah masuk akhirnya keluar karena memang ya pedoman kita hanya data gitu yang sudah ada gitu. Monggo Bapak Ibu mungkin masih ada lagi, ini masih banyak waktu. Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Bapak Ibu mungkin bisa nyicil buat skripnya dulu. Nah, betul. Buat skripnya dulu mungkin bisa dipipil begitu ya. Iya. Seperti, nah monggo nanti mungkin story lainnya begini saja gitu. Ya, ini story atau mungkin nanti Bu, di Classroom kita beli
contohnya itu nggih untuk nanti di-share contoh storyline-nya di Classroom Bapak Ibu. Kalau di materi di Classroom sudah ada, artinya materi ini di Classroom sudah ada. Kalau misalnya mau buat sendiri kan bisa hanya kolom kok, hanya kolom seperti itu saja. Iya, hanya kolom. Ini hanya contoh nih Bapak Ibu. Mungkin di atasnya hanya ditambah dengan judulnya apa gitu, materinya apa, kelas berapa, itu kan sudah di atas kolom tabel itu. Ya. Naskahnya, lanjut syuting, lanjut editing. Nah, kalau misalnya sudah ada yang syuting, besok ketika materi KineMaster kan bisa sambil mempraktikkan gitu. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada yang perlu disampaikan karena memang ini materi awal kita baru menyampaikan tentang teknis-teknisnya, belum sampai pada editingnya begitu ya. Untuk editingnya baru besok. Yang pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan aplikasinya begitu sehingga monggo nanti bisa dipakai gitu. Kalau yang masih ada watermarknya nggak apa-apa bahasnya nggih. Ya, nanti kita juga tanyakan lagi ke PPTIK. Nah itu makanya. Ya, karena yang free memang ada watermarknya nggih Bapak Ibu. Nggih, yang free ada watermark. Atau mau pakai cara yang lain, artinya dengan KineMaster yang lain mungkin ada yang bisa. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada. Ini waktu kita juga masih panjang, masih ada kurang lebih kalau sampai 14.30 masih ada sekitar 15 menit. Ya, saya langsung tanyakan Mbak Olive nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sudah tidak ada. Mungkin sebagai tambahan sebentar. Monggo ini mungkin untuk tambahan saja, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan peralatan yang punya kamera yang bagus, monggo. Ya, kalau tidak ya sekadar pakai HP tidak masalah gitu. Ya. Mungkin yang paling praktis yang menggunakan HP saja tidak masalah. Kemudian, nah ini mikrofon mungkin supaya suaranya bisa lebih jelas. Nah silakan monggo bisa mungkin pakai clip on dan lain sebagainya, sehingga mungkin suara yang dihasilkan akan lebih jelas begitu. Kalau memang, nah yang jangan sampai lupa ini ada tripodnya begitu ya. Atau kalau memang tidak ada ya pakai tongkat boleh gitu ya. Pakai tongkat bisa atau orang lain suruh megangi mungkin mengambil gambar silakan. Hanya kalau tidak dengan tripod mungkin akan goyang kalau dengan orang gitu ya. Monggo nanti saya kira sekarang banyak lah ini. Tidak mahal kalau yang sederhana saja begitu. Kemudian, nah ini mungkin kalau perlu pencahayaan atau lighting lampu monggo, ini kalau diperlukan, kalau tidak ya cukup yang penting cahayanya cukup begitu ya, tidak terlalu terang begitu, sehingga ketika nanti di proses editingnya hasilnya juga lumayan begitu, artinya tidak buram gitu atau tidak gelap begitu untuk presenternya misalnya begitu. Itu antara lain ya. Nah kemudian ini tipnya kalau kita menggunakan smartphone gitu ya. Nah tadi yang saya katakan jaga smartphone-nya tetap stabilnya, tidak goyang-goyang, tidak gerak-gerak gitu ya. Kalau saya pernah jatuh malah ambruk gitu, baleni lagi begitu. Kemudian ambil gambar, kalau dengan HP mohon maaf ini gambarnya dengan HP-nya dengan posisi landscape nih. Jangan berdiri tapi tidur gitu. Karena kalau HP ini yang kadang-kadang
sering, maaf nih hampir saja ini sering lupa begitu. Artinya ya ketika mengambil gambar dengan HP, HP-nya landscape, mohon maaf Bapak Ibu, artinya tidak portrait. Karena nanti kalau portrait layarnya tidak penuh ketika kita buat videonya dan mungkin akan malah agak menyusahkan gitu. Karena itu monggo nanti seperti ini aja posisinya. Kemudian kalau tidak pakai clip on tadi ya rekam sedekat mungkin. Dan yang lain, jangan menutup mikro dan yang lainnya, ini monggo nanti bisa digunakan begitu. Kemudian mungkin ini baterainya cukup yang jelas itu ya, jangan sampai misalnya shootingnya sendiri tidak tahu kalau baterainya habis sudah ngomong sampai selesai ternyata HP-nya mati, nah ini kan ngulang lagi, ini malah capek nanti ya. Sudah ngomong sampai selesai, begitu HP-nya mati begitu. Nah, mungkin kalau tip dari saya ini, ketika merekam, ketika kita mengambil gambar atau syuting, ketika memang kita sudah siap, ya dalam satu kali syuting lanjut saja. Artinya ketika salah tidak usah berhenti begitu. Kalau saya begitu, lanjut saja, diulang lagi. Toh nanti ada editing. Karena nanti kalau berhenti biasanya saya bingung nanti cari filenya, ini urutannya yang mana ya, tadi ini terus urutan yang lain mana, itu kalau saya malah bingung. Nah akhirnya ya pokoknya jalan terus, salah ulang jalan terus pokoknya. Nah baru nanti di proses editingnya ini yang kita cut saja begitu, supaya ya, kalau saya biasanya bingung kalau banyak file videonya begitu, mau merangkainya itu yang bingung. Namun kalau dalam satu file kan mungkin akan lebih mudah gitu. Tinggal nanti yang salah atau kurang bagus ini kita cut saja. Jadi kalau salah langsung diulang dan seterusnya. Dan yang pasti ini memori penyimpanannya ini harus benar-benar cukup begitu. Jangan sampai tadi juga misalnya rekaman sudah selesai ternyata tidak tersimpan. Nah ini kan malah nanti mindon gaweni begitu. Mungkin bisa juga dengan menginstal aplikasi pendukung atau yang lain berinvestasi pada aksesori, misalnya ada tripod, mic dan lain-lain sebagainya. Ini paling tidak ini bisa kita gunakan begitu. Kemudian tadi pencahayaan, hindari area yang terlalu terang, mungkin terlalu bising. Nah ini saya pernah sedang syuting, ternyata tiba-tiba ada suara motor yang memekakkan itu. Nah, ya sudah nunggu berhenti itu dulu, tapi kamera tidak saya matikan, lanjut terus begitu. Setelah hilang ya baru. Ya. Dan mohon maaf mungkin jangan menjelang sholat 5 waktu ya, karena ada adzan nanti. Nah ini ketika sedang syuting ada adzan, suara adzan kan juga tidak atau akan mengganggu begitu. Jadi carilah waktu-waktu yang memang mungkin kalau kita di luar ruangan ya, kecuali kita di studio, nah ini beda lagi gitu ya. Kita di luar ruangan ya mungkin memang harus betul-betul mencari waktu yang tepat, artinya ya tidak menjelang sholat, mungkin tidak menjelang waktu sholat begitu ya, sehingga mungkin tidak ada gangguan-gangguan yang lain atau mungkin tidak sedang ada aktivitas yang mengganggu di sekitarnya begitu. Kalau ada ya mungkin disuruh berhenti dulu atau mungkin nanti kalau sudah selesai dan sebagainya. Ini pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika saya mau syuting, waduh ini waktunya sudah mepet ini. Ada pekerja yang sedang, mohon maaf berhenti dulu sebentar gitu. Saya meminta itu gitu ya. Setelah itu monggo nanti kalau mau kerja lagi. Nah ini kemudian nah ini waktu ideal pengambilan gambar ya kalau di luar ruangan ya ini. Mungkin antara pukul jam-jam ini begitu. Artinya ini memang mungkin waktu-waktu yang tidak banyak gangguan, apalagi ya tadi yang saya sampaikan mungkin waktu sholat dekat masjid atau musola. Nah ini kan tentunya akan ya bukannya mengganggu sih mereka, tapi mungkin ya kitanya yang akhirnya harus mengulang begitu. Nah, kalau aplikasi editing tadi sudah, saya kira kita akan pakai yang KineMaster begitu. Jadi monggo nanti sekali lagi kita belajar bersama-sama begitu. Ini untuk tambahan saja. Mungkin kalau ada yang masih perlu ditanyakan kembali Bapak Ibu, dipersilakan.
Oke, terima kasih sekali Pak Susilo. Saya akan cek di kolom chat apakah ada pertanyaan. Ini Ibu Wanda, maaf nanti adakah diberi penjelasan cara pembuatannya? Ada Bu, besok nggih. Ada nggih. Nggih, Pak Besok. Susilo. Ya, besok saja nggih. Ya, kemudian ada Ibu Devi, untuk tenggat waktu pengumpulan kapan nggih? Sepertinya perlu dipersiapkan agar menghasilkan video seperti yang contoh. Oke, tenggat waktunya ada kemarin. Pak Susilo masih ingat tanggalnya? Kalau lupa saya carikan di WA. Nah, di flyer tadi, Bu. Di grup WA, di nganu WA ada di store. Ya. Di flyer ada Bapak Ibu, itu tanggal 11 Mei. Nah, tapi ini pesertanya tambah ya Pak Sus, nanti koreksinya tambah banyak. Gimana tambah ini? Banyak ini. Ya, kalau info kemarin itu sampai tanggal 11 Mei, yang pesertanya 52. Tapi kan kita tambahan peserta lagi, pesertanya lumayan banyak. Nah, nanti kita akan sampaikan ke BPTIK. Pak Susilo sanggup tidak kalau tanggal 11 ini selesai dengan peserta yang banyak? Belum janji. Jangan, Mbak. Ya, ini nanti Pak Susilo juga akan menyampaikan ini ke BPTIK, koreksinya kan jadi tambah banyak. Nah, apakah tetap tanggal 11 Mei? Padahal mundur aja Pak Susilo. Nggih, maunya begitu, Bu. Nggih. Ya, tapi ya. Mundurnya mungkin tidak lama karena kadang-kadang sudah menunggu istilahnya gawean liane ngoten Bu Asih nggih. Oke, ya. Jadi info sementara tanggal 11 ya Bapak Ibu, terakhir tanggal 11 Mei. Nanti akan dikoreksi oleh Pak Susilo. Kalaupun mundur misal jadi tanggal 15, usahakan tidak semua tanggal 15. Nanti kasihan Pak Sus tidak nyicil ngoreksi tanggal 15 semua. Koreksinya langsung. Bonus untuk Pak Susilo. Wah, ini bonus lebaran, THR. THR. Oke, kemudian ada Ibu Lintawati. Seandainya diklatnya offline, bisa praktek bersama Pak Sus dan Bu Asih. Amin. Semoga offline, Bu, Pak. Offline sudah pernah sebenarnya di BPTIK, mapel sosiologi, ekonomi sudah pernah. Tapi ini pas kebetulan online kita karena sesuatu kondisi, hal. Ya. Kemudian ada Pak Herudin, ini videonya dibuat sederhana, misal menggunakan PowerPoint atau dengan animasi. Oke, yang penting presenternya kelihatan Pak Herudin. Iya. Pak Herudinnya tampil, nanti mau di mix pakai PPT, tambah edit di KineMaster, silahkan. Seperti itu nih Pak. Oke, pokoknya editing akhirnya KineMaster Bu ya. Ya, kemudian Pak Herudinnya tampil walaupun di depan agar nanti peserta didiknya, oh ini Pak Herudin, ini Pak Guru. Seperti itu Pak, tampil walaupun hanya untuk opening. Gitu. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu 5 menit. Monggo kalau masih ada. Ya, ini ada balasan dari Mbak Holif, tadi saya tanya ini Pak Sus. Monggo Bu. Ya. Dari Mbak Holif, tidak wajib menggunakan KineMaster, Pak Sus. Tidak wajib menggunakan KineMaster. Yang penting video pembelajaran. Iya, yang lainnya juga boleh. Oh, begitu. Iya. Tetapi tetap untuk materi kita KineMaster gitu, Bu. Iya, karena yang ringan dan menggunakan HP mudah dimanapun bisa ngedit. Terus untuk ukurannya tadi ada yang tanya, kalau tidak salah Bu Jerry, ukurannya itu minimal 720 untuk video, nggih Pak? Nggih. 720. Tadi lupa nggih. Iya, lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Di atas 720, kalau HP-nya bisa, lebih baik lagi kualitasnya nanti. Lebih. Ya, silakan Bapak Ibu. Oh, ini ada yang tanya daftar hadir, nanti akan di-share ya Pak? Oh, nggih. Lupa malah daftar hadirnya. Nanti di classroom saja daftar hadirnya, Bu Asih, nggih? Iya. Jadi tidak harus, setelah ini tidak harus, nanti mungkin bisa nanti malam. Nanti malam. Ya. Karena ini Pak Sus juga perjuangan banget memasukkan Bapak Ibu sekian puluh dalam satu grup Bapak Ibu. Kita katanya malam, nah makanya harus selesai. Jadi menginput peserta itu
puluhan, belum yang japri-japri. Ini ada yang salah masuk kelas, ada yang harusnya kelas ini. Jadi ya mohon maaf untuk daftar hadir kemarin belum di-share, nanti insya Allah akan kita share. Kalau biasanya kan classroom juga disediakan, ini harus buat sendiri. Gitu, ya. Ini classroom buat sendiri, semuanya sendiri Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya. Pak. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Pak Susilo. Adakah closing statement? Silakan. Sedikit saja. Baik Bapak Ibu, pada prinsipnya di sini kita belajar bersama-sama untuk ya kemajuan sekolah kita masing-masing khususnya, atau mungkin ya untuk semua siswa dimanapun. Karena dengan membuat video semacam ini, karya Bapak Ibu akan bisa dinikmati oleh ya seluruh peserta didik, atau mungkin juga akan dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru yang lain dimanapun begitu ya, tidak hanya di Jawa Tengah saja. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat untuk semuanya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya karena memang kita di sini masih sama-sama belajar begitu nggih. Dari saya mungkin itu. Terima kasih Bu Ase. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Santoso yang telah memaparkan dengan bagaimana membuat video pembelajaran, tapi masih teori nih Bapak Ibu, karena teori harus dikuasai dulu, nanti setelah itu baru kita praktikkan. Nah, untuk kesimpulannya Bapak Ibu, pertemuan pertama kemarin kita sudah mendaftar ke portal Jateng Pintar, walaupun ada yang masih proses, semoga hari ini sudah terselesaikan. Pertemuan kedua ini adalah tadi sudah disampaikan Pak Sus terkait teori apa yang harus disiapkan dalam membuat video pembelajaran. Salah satunya adalah naskah atau skripnya, karena nanti naskahnya dikumpulkan Bapak Ibu. Walaupun naskahnya nanti yang dipakai dengan yang digunakan untuk syuting agak berbeda, sedikit tidak apa-apa nih Bapak Ibu, namanya juga naskah kan ibaratnya. Naskah ya, tidak harus sama. Ya. Masih apa ya namanya kalau saya bilang orek-orekannya. Nah, nanti realnya ada kata atau kalimat yang diganti sedikit tidak apa-apa. Kemudian untuk besok semoga sudah mendownload aplikasi KinoMaster semua. Bagi yang sudah silahkan dapat mulai mencoba juga boleh, mengklik menu-menunya juga boleh. Kemudian sambil mengecek HP-nya, tadi ada yang japri, HP-nya kurang support. Nah, mungkin dibersihkan dulu data-data yang tidak diperlukan biar nanti untuk mengeditnya lebih mudah lagi. Oke, Bapak Ibu, kita tadi mulai pukul 13 dan selesai pukul 14.30. Alhamdulillah on time Bapak Ibu. Ini Ibu bisa langsung lanjut masak dan bapak-bapaknya bisa langsung membuat skripnya gitu. Siap. Siap nggih, Bu Wanda. Siap. Bu Wanda masak, Pak Eko sudah mau buat skrip ini. Buat skripnya nanti malam. Ternyata juga ini bapak-bapak yang apa? Bapak-bapak yang balita dan ibu-ibu yang jelita masih semangat. Buka, Pak Susilo istilahnya lucu. Balita dan jelita. Bapak Ibu, kita foto bersama. Oh iya, foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Saya tunggu Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Sambil mengaktifkan, saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan besok. Pertemuan ketiga dalam fintech pembuatan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kameranya. Monggo kita screenshot foto dulu bersama. Fotonya virtual dulu nih. Kapan-kapan kita semoga bisa bertemu tatap muka. Ya, Pak Susilo boleh mengambil gambar, Bapak Ibu boleh mengambil gambar. Saya juga akan mengambil gambar. Mana Bu? Ya, siapa saja boleh mengambil gambar nih. Kita screenshot bareng-bareng.
Ini masih banyak yang belum open cam ya. Tak foto aja. Oke, di foto lawan. Ya. Oke, senyum ya Bapak Ibu. Senyum, Satu, dua, tiga. Oke, saya kirim ke grup WA. Silahkan yang lain boleh ambil fotonya, share di media sosial, nggih, tandai kita Bapak Ibu. Jangan lupa Pak Susilo ya. Apa? Menu. Bu Jerry sekarang tambah gendut nggih? Lagi saya Pak. Gayanya mana Bapak Ibu? Satu kali lagi dengan gaya bebas. Silakan Bapak Ibu. Gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah saya tutup. Yang mau berbincang-bincang silahkan monggo. Mau kangen-kangenan boleh, mau live room juga boleh. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Asih. Nggih, sami-sami Pak. Terima kasih Bu Asih. Sama-sama. Terima kasih Pak Susilo. Matur suwun Bu Asih, Pak Susilo. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya, Bu Katarina juga.